Jadi persaudaraannya juga kuat di Pesio, jadi nggak usah takut sih kalau mau miara Pesio. Karena di tiap kotanya ada komunitas, sampai di Kalimantan ada, di Balikpapan ada. Jadi nggak usah takut deh kalau ada trouble di jalan, pasti dibantu sama teman-teman komunitas. Pada tahun 1969 sampai periode 1982, pabrikan mobil asal Prancis mengeluarkan series terbaru mereka, Peugeot 304. Series ini mengincar pasar kelas menengah, dan selama kurang lebih hampir 10 tahun diproduksi, unit ini hampir terjual sebanyak 1,8 juta. Nah, bagaimana pasar mereka di Indonesia dan bagaimana mobil yang sudah hampir berumur 30 tahun lebih ini masih laris, bahkan diincar para kolektornya. Bagaimana performance-nya, bagaimana mesinnya, bagaimana interiornya, dan bagaimana harganya. Mari kita review di channel perdana kami di Nah, sobat mesin tua, untuk lebih detail membahas Peugeot 304, kita sudah bersama dengan salah satu direkturnya Peugeot, orang lama yang main Peugeot, yaitu Om Gatot dari Duldir Markas di Ciledug. Halo, selamat siang Om. Siang Om. Apa kabar Om? Baik, baik. Gimana Om? Ini kita mau membahas ini Om, Peugeot 304. Peugeot 304, ya. Tampilannya lagi klasik, ya kan? Betul Om. Kalau sekarang ini gimana Om? Peugeot 304. Katanya dulu kan kalau di Eropa laku nih. Iya. Kalau di Indonesia kurang nih. Kalau sekarang gimana nih? Kayaknya lagi banyak diburu pada kolektor. Iya, 304 ini populasinya ya. Populasinya cukup langka. Jadi yang jalan tuh nggak nyampe 10 unit di Indonesia nih. Terus yang membuat langka sebenarnya sih lucu ya. Dulu itu waktu dia baru launching kurang laku karena dulu identik dengan CC besar kan. Mobil tua tuh dulu makanya kayak Holden atau apa itu kan CC gede-gede. Dia ini CC cuma 1.500, 1.600 lah, 1.500. Itu kurang peminat. Jadi dulu penjualannya pun kurang. Jadi dibilang kurang laku lah. Sekarang ini karena dulu kurang laku, jadi populasinya memang nggak banyak dari dulu. Makin kesininya makin jarang yang punya. Dan kalau saya data pengetahuan saya, yang jalan itu nggak nyampe 10 unit. Iya. Hukum alam makin sedikit, makin tua, makin klasik, makin. Nah, begitu sekarang karena bentuknya lucu ya, antik gitu. Jadi banyak peminatnya, dicari orang tapi ya unitnya nggak banyak jadinya, jadi tergolong mobil langka. Tapi gitu. Kalau bilang langka, kisaran sekarang pasarnya berapa? Mobil yang Peugeot 304, tapi dengan kondisi mesin yang bagus, ready lah ya. Gitu, tinggal bawa jalan tuh kira-kira pasarnya berapa tuh? Beraneka ragam sih ya. Kalau yang sehat-sehat sih ya, jujur aja kayak ini nih. Ini sih sudah ditawar sampai berapa kan? 75. 75 juta. Cuma saya ya karena langka saya nggak jual dulu deh gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan brand-brand Eropa sendiri, Peugeot ini kayak anak tiri dong. Kayak peminatnya kurang banyak nih. Tapi kalau makin kesini kayaknya makin banyak itu karena apa nih? Apa karena mesinnya yang kita tahu kan dulu kan nggak mau tuh karena panas ya. Kalau sekarang udah ketemu banyak tuh banyak berminat kayaknya sebenarnya. Ya gini, jadi Peugeot ini awal masuk Indonesia itu after sales service-nya kurang gitu dibanding dengan brand-brand lainnya. Jadi seperti ada pepatah tuh, kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau udah nyebur ke Peugeot, kalau nggak takut deh nih, begitu tahu sebenarnya konstruksi mesinnya itu nggak sulit kok. Iya. Nggak rewel. Intinya sih sebenarnya kayak mobil tua tuh kan, jangan kurang angin, jangan kurang air, ya kan.
tidak ada kebocoran, normal lah rata-rata. Nah, kalau dilihat konstruksi mesinnya mobil-mobil tua ini nggak jauh dengan Jepang juga kok, gitu loh. Iya. Malah lebih mudah ngerawat Peugeot daripada merek-merek Eropa lainnya. Kalau menurut saya iya. Tapi kan orang nggak tahu ya, fanatik-fanatikan. Kalau saya, menurut saya sih lebih murah, kan, lebih gampang dan lebih murah menurut saya. Bisa digambarin nggak murah dan gampangnya itu bagaimana? Gampangnya konstruksi mesin nggak beda jauh dengan kalau untuk kayak ini kan tarikan depan nih, ini nggak jauh dengan mobil Jepang deh yang tarikan depan. Kalau yang tarikan belakang kayak seri 5 nih, kurang lebih sama kayak Toyota lah. Iya, cuma orang nggak ngerti aja, makanya dibilangnya, oh gampang panas. Nah, sebenarnya kan Peugeot ini diproduksi di luar itu konstruksinya untuk iklim dingin kan. Iya, kalau di Indonesia kan tropis. Ya, tropis. Ya. Ngakalinnya bagaimana? Ngakalinnya sih dulu kita nggak tahu kan. Ternyata disangka mesinnya, headnya atau apa, ternyata kipasnya aja kita tambah. Kipas kita tambah, ternyata ya udah aman, lancar aja. Gitu aja sih Om sebenarnya. Gambarannya tuh kayak bisa di-shoot tuh. Itu kipasnya 2 tuh. Itu modifikasi Om ya? Modifikasi. Sebenarnya sih ini modifikasi, aslinya pun dengan kipas yang asli ditambah 1 kipas lagi udah cukup. Kipas asli juga gitu loh. Udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih. Perawatan cukup murah ya untuk body untuk engine part. Kalau body part mungkin ya. Tapi kalau body part sih dibanding brand lain 11-12 lah, nggak jauh. Tapi kalau untuk engine part saya head to headin memang lebih murah ya. Untuk kaki-kaki aja karet set untuk tipe yang 505 ini atau yang tua lah. Itu nyampe 500.000 untuk karet set gitu. Mungkin kalau di merek Eropa yang lain ya mungkin Om bisa cek sendiri deh. Pasti di atas itu ya kan. Ya. Nah, kita ngomongin balik lagi ke Peugeot 304. Kalau spare partnya itu selain 304 dan secara Peugeot secara umum yang klasik-klasik yang tua-tua, itu susah nggak sekarang carinya gitu? Untuk orang yang masalahnya ya, kalau mau punya mobil tuh bener, nanti spare partnya bagaimana nih gitu kan. Untuk 304 emang agak susah ini. Cuma kita aplikasikan beberapa dari seri Peugeot yang lain. Oh, di kanibal. Iya, dipasangin misalnya contoh kayak ini master coupling saya pakai punya 505. Karena punya dia udah nggak ada yang jual. Saya cari di luar pun juga nggak ada yang jual karena populasi di luar juga dikit ini. Nah, kecuali kalau ini atau seri lebih tuanya 504 mungkin yang itu sampai sekarang yang fanatik banyak di Amerika Selatan, Amerika Latin ataupun di Timur Tengah. Jadi masih banyak spare part yang masih diproduksi. Tapi kalau untuk seri 304 memang ini kurang banyak peminat dulu. Karena kalau seri 504 ini kalau di Afrika yang masih diproduksi sampai tahun 2000-an. Di Indonesia masuknya tahun 8. Kalau 304 nih saya kurang hafal ya, tapi terakhir 83. Kalau yang seri 504 yang hijau tuh dari 68 sampai 82. Kalau yang 505 di Indonesia tahun 81 sampai 89. Tapi sebenarnya kalau punya Peugeot sendiri yang klasik, nggak susah mencari spare part. Enggak sih. Untuk engine part. Dan harganya juga lebih murah. Ya? Harganya bersahabat. Iya. Gitu. Kita coba boleh Om ya? Boleh, kita dibawa jalan nih udah sehat-sehat kok nih mobil semua gitu. Nah, kalau secara mesin ada mobil Peugeot dan termasuk yang seri 304 nih bandel gimana sih? Untuk seri 3 ini kalau dibilang rewel sih enggak, cuma emang untuk seri 304 ini spare partnya yang agak susah, engine part ya, apalagi body part. Tapi kalau untuk seri 5 wah masih banyak sampai sekarang. Nah, kalau ngomongin seri-seri Peugeot yang lainnya nih, kalau orang yang baru nih mau punya mobil, yang istilahnya naik kelas ya, jadi punya motor, ingin punya mobil lah. Kalau daripada dia beli mobil baru, mendingan pakai mobil bekas nih. Pilihannya gitu. Kalau mobil baru kredit, kalau mobil bekas bisa cash ya. Nah, menurut Om salah satu pilihannya bisa di Peugeot nggak? Bisa Om. Daripada motor sekarang kan tahu sendiri ya harganya ya. Udah di atas, udah 2 digit di atas 20 lah, ya kan? 150. Ya betul. Cuma bisa berdua Om.
Kalau punya anak satu udah pusing kan, kasihan berdiri di depan atau kegencet. Mendingan kalau untuk seri 5 ini bahan maksudnya kita nggak ngeliat body ya, yang penting mesin sehat, bagus, maksudnya layak pakai, itu masih 20-an. 20. Iya. Nggak kena panas. Nggak kena panas. Nah, Cuma kalau dibandingin dengan motor nih, perawatannya, harganya, biayanya kira-kira sama nggak gitu? ya jelas sih kalau dilihat motor dan mobil pasti beda. Tapi selisihnya bisa dibilang nggak jauh lah. Contoh untuk kaki-kaki ini kayak ball joint aja 80.000 sampai 120.000. Masih ratusan ribu. Mobil. Kampas rem 200.000. Ya kan maksudnya masih terjangkau lah. Kayak Om miara motor sama miara ini masih inilah, masih terjangkau. Kecuali mobil mau dimodif-modif itu beda. Kos beda sendiri gitu. Dan mumpung Peugeot seri-seri lama harga masih terjangkau gitu. Masih terjangkau Om. Tapi yang kalau udah istimewa, contoh kayak 304 ini ya memang mahal lah. Atau 504, 505 pun yang udah jadi bagus gitu udah di atas 50. Perawatannya murah, olinya pakai SAE-nya yang harganya nggak mahal untuk 1 galonnya. Untuk perawatan mesinnya juga nggak mahal. Iya. Untuk ngecek ya seperti ini, saya dulu zaman touring tuh pakainya seri 5, seri 505 atau 504. Itu nggak deket-deket juga, saya sampai ke Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, saya pakai dia. Dan nggak rewel lah. Intinya sih ya sebelum touring kan kita ya memang pakai mobil baru pun pasti ngecek kan. Ini pakai mobil ini saya kalau punya saya ya karena saya udah ngerawat, udah tahu karakternya. Paling yang saya cek cuma fan beltnya udah kering belum ya kan. Fan belt saya ganti udah saya berangkat langsung. Nggak perlu yang style-style ini enggak. Nah, kalau sekarang nih mobil tua apalagi Peugeot, pilihan bengkelnya banyak nggak? Kalau di sini kan di Cuduk nih. Ya. Kalau mau teman-teman mau punya Peugeot atau mau pingin bangun Peugeot, bisa mampir ke sini nih, bisa mau tanya-tanya sama Om langsung, enak Om Gatot ya? Ya, kalau bengkel sih sekarang mulai banyak Om. Kalau dulu bisa dihitung jari, kalau sekarang nih untuk Peugeot udah banyak. Dan untuk brand Peugeot sendiri ini, komunitasnya ada di setiap kota. Jadi banyak totalnya mungkin sekitar 40-an something ya, seluruh Indonesia. Jadi di tiap kota tuh hampir ada. Nah, enaknya di Peugeot itu begitu ada trouble di jalan, ada kerusakan, tinggal nyebut aja kayak di sosial media apa, pasti ada yang nyautin. Nanti misalkan di Bandung ketemu Om ini, ntar hubungin Om ini. Misalkan di Cirebon ketemu Om ini, di Bali ketemu Om ini, di Sidoarjo ketemu ini. Dan itu kuat. Jadi saling bantu. Gitu. Jadi ada temen juga waktu itu putus fan belt sebenarnya jauh ya, di Purwakarta juga belum masuk Purwakarta, di Cirebon udah tinggal jauh. Itu temen dari Purwakarta nyamperin, yang istilahnya kalau dihitung kilometernya kita ke Bogor gitu aja deh, dari Jakarta ke Bogor ya kan, disamperin untuk bantu. Jadi persaudaraannya juga kuat di Peugeot, jadi nggak usah takut sih kalau mau miara Peugeot, karena di tiap kotanya ada komunitas, sampai di Kalimantan ada, di Balikpapan ada. Jadi nggak usah takut deh kalau ada trouble di jalan, pasti dibantu sama teman-teman komunitas. Nah, ini kan lagi COVID, Om. Iya Om. Kalau sudah COVID ini hampir semua aspek ekonomi, kehidupan, bisnis tuh semuanya berdampak nih. Kalau di bengkel Markas sih bagaimana? Kalau dampak pasti ada. Kalau misalkan, kalau kerjaan sih ada aja, cuma tidak seramai pada waktu masa sebelum COVID ya. Cuma ya saya sendiri sebagai builder, saya pengusaha jasa, saya menjaga relasi dan satisfied dari pelanggan saya. Jadi ya itu aja yang kita maintain, kita menjaga hubungan baik. Ya alhamdulillah puji Tuhan tuh ada aja repeat order, merekomendasikan gitu.
Yang agak ini ya paling kita salah satunya ya bersilaturahmi aja, sering ngontek teman. Kayak jemput bola. Ya, ngontek teman. Ntar kadang-kadang ada nih kayak kemarin juga. Gue mau benerin mobil gue nih, tapi gue nggak berani ke bengkel, COVID nih. Ya udah kita jemput. Contohnya seperti itulah ya. Atau tadi juga kan kita lihat, nah ini masa COVID nih. Kalau gue ini susah nih. Bisa nggak lo yang ngambil? Bisa. Ya itulah, servis lah intinya. Intinya yang kita utamain, servis sama menjaga relasi baik dengan lingkungan kita aja. Dan itu membuat bengkel ya tetap beraktivitas. Tetap bisa aktif, ada aja meskipun kalau dilihat ininya tetap lebih sepi dari sebelum COVID ya. Itu aja sih Om sebenarnya. Oke Om, nanti kita mau review dalamnya, kita mau bawa juga bagaimana performance dari mesin Peugeot 304 biar teman-teman bisa lihat sendiri.